Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kimia. Tetap sehat semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan juga subscribe. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan penulisan lambang unsur. 2. Mengklasifikasi konsep unsur dan senyawa. 3. Menganalisis rumus kimia. 4. Menganalisis persamaan reaksi. Ya, diperhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama tentang penulisan lambang unsur, ya, menjelaskan penulisan lambang unsur. 2. Mengklasifikasi konsep unsur dan juga senyawa. 3. Menganalisis rumus kimia. Dan yang terakhir menganalisis persamaan reaksi. Ya. Nih, kalian bisa perhatikan foto yang ada pada slide. Beliau adalah Johannes Jacob Berzelius. Pada tahun 1813, Johannes Jacob Berzelius mengusulkan pemberian lambang berupa huruf untuk masing-masing unsur. Jadi setiap unsur akan memiliki lambangnya tersendiri, ya, beda unsur, beda lambang. Dan apakah unsur itu? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Oke. Aturan penulisan lambang unsur. Aturan yang pertama, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka harus menggunakan huruf kapital. Ya, jika penulisannya hanya satu huruf saja, wajib hukumnya menggunakan huruf kapital. Contohnya, oksigen dilambangkan dengan O. O-nya O kapital. Hidrogen dilambangkan dengan H. Karbon dilambangkan dengan C. Nah, ini masing-masing satu huruf, ya, dan kapital semuanya. Nah, oksigen kita butuh setiap waktu untuk pernafasan kita, ya kan? Kemudian tumbuhan, jadi setiap makhluk hidup itu butuh yang namanya oksigen. Kalau kita manusia berarti untuk proses respirasi. Kalau tumbuhan berarti untuk proses fotosintesis. Kemudian, jika suatu unsur dilambangkan lebih dari satu huruf, ya, jika lambangnya lebih dari satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Contohnya, seng, ya, dituliskan dengan ZN, di mana Z-nya adalah kapital dan N-nya huruf kecil. Kemudian emas, nah, emas ini dari kata aurum, sehingga dilambangkan dengan AU. A dituliskan kapital, O dituliskan dengan huruf kecil. Kemudian ada tembaga. Tembaga dari kata cuprum, sehingga dituliskan CU, ya, tadi dari kata cuprum. C-nya ditulis kapital, U-nya ditulis kecil, ya. Jadi jika dia satu huruf maka hanya kapital, sedangkan jika lebih dari satu huruf, huruf yang pertama kapital, huruf selanjutnya adalah huruf kecil. Itu adalah aturan penulisan lambang unsur.
Tadi sudah saya jelaskan unsur itu apa. Nah, unsur sendiri nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur logam, kedua ada unsur non-logam, dan yang ketiga ada unsur metaloid. Nah, ini sudah ada gambar lengkap dengan ciri-cirinya ya pada slide. Saya mulai dari unsur logam. Unsur logam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia berwujud padat. Mayoritas berwujud padat, kecuali raksa. Nah, raksa ya, air keras. Yang biasa disebut dengan air keras itu adalah raksa. Lambangnya Hg. Kemudian ciri yang kedua, kerapatannya tinggi. Terus ciri yang ketiga, titik didih dan titik lelehnya juga tinggi. Yang keempat, dapat menghantarkan panas atau listrik. Nah, yang bisa menghantarkan arus panas dan juga arus listrik disebut juga dengan konduktor. Yang kelima, dapat ditempa menjadi bentuk plat. Ya, jadi intinya kalau logam itu dia bisa ditempa, ya, dibentuk sesuai dengan keinginan yang menempa. Kemudian dapat juga dibentuk menjadi kawat. Permukaannya mengkilat. Nah, ini contohnya Ag itu perak, argentum dari kata argentum atau perak. Au itu emas dari kata aurum. Al itu aluminium. Fe itu besi dari kata ferrum, dan Cu itu tembaga dari kata cuprum. Nah, ini ada contohnya emas ya, ada batangan emas. Kemudian di sini ada contoh besi. Besi berarti Fe, emas berarti Au. Terus yang berikutnya adalah unsur non-logam. Nah, kalian nanti bisa bandingkan gambar yang berada di ruas kiri dan juga gambar yang berada di ruas kanan. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Yang berada di ruas kiri itu logam, yang berada di ruas kanan itu non-logam. Oke, untuk ciri-ciri unsur non-logam, yang pertama, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Disebut juga dengan isolator. 2. Permukaan tidak mengkilat, kecuali unsur karbon. Jadi selain karbon, permukaannya tidak mengkilat. Karbon saja yang permukaannya mengkilat. Jadi ada pengecualian ya. Seperti halnya tadi logam, semuanya berwujud padat kecuali raksa atau air keras. Nah, untuk non-logam, permukaannya tidak mengkilat kecuali karbon. Titik didih dan titik lelehnya tinggi. Tidak dapat menghantarkan panas, ini sama ya dengan yang atas tadi, atau disebut juga dengan isolator. Kemudian berwujud padat atau gas. Tidak dapat ditempa menjadi bentuk plat, ya, karena dia rapuh, makanya tidak dapat ditempa. Kemudian kerapatannya rendah. Nah, tadi sudah saya sebutkan tadi rapuh ya, karena dia rapuh sehingga tidak bisa ditempa. Kemudian contohnya ada C itu karbon, H itu hidrogen, N itu nitrogen, Br itu gas bromin, Cl itu adalah gas klor. Jadi Cl itu gas, Br itu gas, nitrogen itu gas, hidrogen itu gas, C itu padat karbon ya. Di sini saya memberikan 2 contoh. Yang pertama ada gas oksigen. Di sini karena dia berwujud gas berarti disimpan dalam tabung. Kemudian ada belerang atau sulfur. Nah, saya yakin kalian sering sekali melihat atau mengetahui belerang atau sulfur. Ya, terutama kalau pas kita kadang di pemandian air panas alami, nah itu juga ada belerangnya, ada sulfurnya. Manfaatnya banyak sekali ya kan, terutama untuk kalau misalnya kita mandi di pemandian air panas yang mengandung belerang, itu bisa untuk menyembuhkan penyakit kulit. Nah, yang terakhir ketiga adalah unsur metaloid.
unsur metaloid atau metalogam. Yang ketiga adalah unsur metaloid. Nah, unsur metaloid merupakan unsur peralihan dari unsur logam ke unsur non-logam, sehingga memiliki sebagian sifat unsur logam dan sebagian sifat unsur non-logam. Nah, karena dia itu peralihan atau di antara logam dan non-logam, sehingga sifatnya ya sebagian mirip dengan logam, sebagian lagi mirip dengan non-logam. Jadi metaloid itu bisa juga disebut dengan semi-logam. Ya, bisa disebut semilogam atau metaloid. Kemudian, unsur semilogam ini atau metaloid biasanya bersifat semikonduktor. Nah, kalau tadi logam itu bersifat konduktor, sedangkan non-logam itu bersifat isolator, maka untuk metaloid atau semilogam ini bersifat semikonduktor. Nah, sehingga karena dia bersifat semikonduktor itu ya, sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik jika pada suhu rendah. Ya, jadi jika suhunya rendah, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Tapi jika suhunya lebih tinggi, ya pada suhu tinggi, sifat hantaran listriknya menjadi lebih baik. Ya, karena dia semikonduktor sehingga dia bisa menghantarkan listrik dengan baik jika pada suhu yang tinggi. Kalau suhunya rendah, tidak baik menghantarkannya. Nah, contohnya ini ada boron dilambangkan dengan B, silikon dilambangkan dengan Si, arsenik dilambangkan dengan As, dan germanium dilambangkan dengan Ge. Ini ada gambar silikon dan ada gambar arsenik. Nah, saya yakin kalian semuanya tidak asing dengan silikon, sudah sering mendengar yang namanya silikon. Nah, ini biasanya digunakan di dunia kecantikan ya, meskipun sebenarnya tidak boleh, tapi ada orang-orang yang misalnya ingin hidungnya mancung dulu gitu kan, dulu ditambah dengan silikon kayak gitu, tapi sekarang sudah tidak boleh. Kemudian kalian bisa perhatikan tabel yang ada pada slide. Nah, di sini ada lambang unsur, ada juga nama unsurnya. Kalian bisa perhatikan sendiri pada slide ya. Di sini ada, saya bacakan beberapa saja ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Misalnya ini ada Ag, namanya adalah perak atau nama lainnya argentum. Ya, Ag dari argentum sehingga lambangnya adalah Ag. Perak itu adalah nama Indonesianya. Kemudian ada Ca itu kalsium, ya kan? Kemudian ada Fe itu besi, nama lainnya adalah ferrum. Kemudian di sini ada K itu kalium. Jadi beda ya. Ca mana ya tadi ya? Ca dan K. Ya. Kalau C saja itu karbon. Kalau Ca itu kalsium. K itu adalah kalium. Ya, jadi diingat-ingat antara karbon, kalsium dan kalium. Lambangnya beda. Karbon C, kalsium Ca, kalium K. Kemudian di sini juga ada Na, Ne, Ni. Maaf, ada N juga ya. Na, Ne, Ni. N itu adalah nitrogen, Na adalah natrium, Ne adalah neon, dan Ni adalah nikel. Jadi beda ya. Nitrogen, natrium, neon, nikel. N itu nitrogen, Na itu natrium, Ne itu neon, dan Ni adalah nikel. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Kita masuk ke tata nama senyawa. Jadi untuk tata nama senyawa itu ada dua. Yang pertama adalah tata nama IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Terus yang berikutnya ada tata nama trivial.
ya. Tata nama trivial biasanya digunakan untuk nama-nama pasaran. Nah, untuk berdasarkan aturan Hubach, nah ini saya bacakan aturannya. Yang pertama, senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam diberi akhiran ida. Ya, jadi unsur logam bertemu dengan unsur non-logam membentuk sebuah senyawa. Nanti penamaannya diakhiri dengan ida. Nama yang pertama adalah nama logam. Nah, ini ada K, tadi namanya adalah kalium. Kemudian Br namanya adalah brom. Diakhiri dengan ida menjadi kalium bromida. Na adalah natrium. Cl itu adalah klor. Harus diakhiri dengan ida sehingga namanya adalah natrium klorida. Oke, sampai di sini paham? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar ya. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, nomor absen, dan pertanyaan kalian. Kemudian aturan yang kedua, senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Ya, ini sesama non-logam ya. Unsur non-logam bertemu dengan unsur non-logam. Jadi sejenis, sesama non-logam maksudnya. Maka jumlah atomnya disebutkan dengan angka Latin. Jadi jumlah atomnya ada berapa, kita tulis menggunakan nama Latin. Contohnya adalah CO. Nah, C itu adalah karbon, O adalah oksigen. Masing-masing jumlahnya 1. Nah, untuk penamaan Latin, itu kalau 1 mono, 2 adalah di, ya. Kemudian 3 itu tri, 4 tetra, 5 adalah penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi kalian bisa tulis sendiri di buku catatan kalian ya. 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, untuk unsur yang pertama, jika jumlahnya 1, nama mono tidak perlu ditulis. Tapi unsur yang kedua, meskipun jumlahnya 1, nama mono harus ditulis. Sehingga di sini namanya adalah karbon monooksida. Tetap ini diakhiri ida juga ya. Karbon ini adalah C. Mono. Nah, mono ini karena jumlahnya O. Ada 1 sehingga mono. O itu oksigen. Diakhiri dengan ida menjadi oksida. Kemudian contoh berikutnya ada N2O3. N di sini jumlahnya 2 sehingga diawali dengan di. N tadi namanya nitrogen, tulis nitrogen. O3, jumlahnya O ada 3. 3 adalah tri, benar, tri ya, tulis tri. O tadi oksigen, ketemu dengan ida menjadi oksida. Sehingga namanya adalah di nitrogen trioksida. Paham ya? Rekan-rekan semuanya, sobat kimia. Oke, aturan yang ketiga, senyawa yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Maka ion positif disebutkan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan nama ion negatifnya. Oke ya, di sini sesama ion, positif ketemu dengan negatif. Nah, positif dulu kita tulis karena lebih kuat yang positif ya, dan yang bermuatan positif itu berasal dari golongan logam. Nah, sehingga di sini Na itu dari Na+, NO3 main ya, Na+, NO3 main. Na+ itu ion natrium, NO3 main itu adalah ion nitrat, sehingga dituliskan natrium nitrat. Terus ada CaOH 2 kali. Ca 2 positif, muatannya 2+, ya, di sini 12. Kemudian OH itu muatannya negatif 1, sehingga karena Ca-nya tadi positif 2, biar
sama ya, biar netral, maka OH yang muatannya negatif 1 kita kalikan 2. Biar menjadi negatif 2. Maka di sini dikurung ya, OH dikurung kalikan 2. Sehingga kalau diuraikan adalah 2 OH negatif. Nah, Ca itu namanya adalah ion kalsium. OH negatif adalah ion hidroksida. Sehingga langsung ditulis saja kalsium hidroksida. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, senyawa yang terbentuk dari unsur logam yang memiliki lebih dari satu valensi. Nah, ini dia terbentuk dari unsur logam di mana elektron valensinya itu lebih dari 1. Nah, maka bilangan oksidasinya disebutkan, atau yang memiliki bilangan oksidasi lebih rendah diberi akhiran O. Dan yang lebih tinggi bilangan oksidasinya diberi akhiran I. Jadi penulisannya ada 2 pilihan. Sobat kimia boleh menuliskan dengan memberi akhiran O ataupun I. Ya, ataupun menuliskan apa? Bilangan oksidasinya. Nah, ini contoh ya. Ada Fe2+ dan Fe3+. Fe2+ dan Fe3+. Yang lebih kecil itu angka 2, yang lebih besar angka 3. Maka boleh menuliskan ferro. Nah, ferro itu dari kata ferrum ya, ferrum yang berarti adalah besi. Nah, karena kita tidak menggunakan, kalau di akhiran O sama I kita tidak menggunakan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi dari kata ferrum diberi akhiran O sehingga menjadi ferro. Atau kalau pakai bahasa Indonesia, nama Indonesianya boleh ditulis besi dalam kurung 2. Nah, 2 ini menunjukkan ini muatannya 2 positif. Kemudian Fe3+, karena dia lebih besar ya bilangan oksidasinya, sehingga diberi nama Feri. Nah, atau ditulis besi 3 dalam kurung ya, dalam kurung ditulis dengan angka Romawi 3. Oke ya, jadi ferro, Feri. Cu atau tembaga ini ada 2 ya elektron valensinya. Yang pertama +1, kemudian +2 atau 2+. Yang positif 1 cupro, yang positif 2 cupri. Nah, atau ditulis tembaga 1, tembaga 2. Nah, contoh senyawanya. Nah, ini ya contoh senyawanya. FeO boleh diberi nama ferrooksida atau diberi nama besi 2 oksida. Jadi dua-duanya benar. Boleh pakai akhiran O, boleh kita tuliskan jumlah bilangan oksidasinya menggunakan angka Romawi. Kemudian Fe2O3, karena Fe-nya di sini muatannya positif 3, diberi nama ferrioksida atau besi 3 oksida. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya adalah rumus kimia. Nah, rumus kimia itu apa toh? Nah, rumus kimia sering juga disebut rumus molekul. Menunjukkan jumlah atau jenis atom atau unsur yang menyusun suatu atom molekul, unsur atau senyawa. Nah, ini kalian bisa simak pada penjelasan di bawah. 2C itu dibaca 2 atom karbon. H2 dibaca 1 molekul gas hidrogen. Jadi kalau ada angka di depan, ini disebut dengan koefisien. Koefisien itu menunjukkan jumlah atom atau jumlah molekul atau jumlah senyawa. Nah, kalau ada angka kecil setelah unsur, ini disebut dengan indeks. Indeks itu menunjukkan jumlah atom itu ada berapa. Nah, selanjutnya ini ada 3K2SO4. Nah, ini 3-nya di depan. 3K2SO4 dibaca 3 molekul kalium sulfat. K2SO4 itu namanya adalah kalium sulfat. Karena di depan ada angka 3, maka 3 molekul kalium sulfat. Atau, nah, atom penyusunnya 3K2.
Jumlah atom K-nya adalah 3 kali 2, 6. Sehingga 6 atom kalium. Jumlah S-nya, karena S-nya di sini ada 1, di depan ada angka 3, 3 kali 1 adalah 3. Maka 3 atom S. O-nya, 3 dikalikan 4 adalah 12. Sehingga 12 atom oksigen. Lanjut ya. Ini ya. Selanjutnya tadi adalah rumus kimia. Nah, rumus kimia itu bisa dipecah lagi ya. Rumus kimia itu terdiri atas rumus empiris dan rumus molekul. Ya, kalau rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya, gitu, rumus yang sebenarnya dari molekul tersebut atau senyawa tersebut. Sedangkan rumus empiris, nah itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Nah, ini kalian lihat ya. Jadi kalau rumus empiris itu adalah rumus perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun sebuah senyawa tersebut, yaitu. Di sini ada rumus molekulnya C4H10. Ada angka 4 dan 10. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 dan 5. Sehingga C4H10, rumus empirisnya adalah C2H5. Jadi kalau rumus empiris itu indeksnya, ini ya, angka setelah atom, indeksnya itu dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Seandainya kita bagi, hasilnya akan menjadi bilangan pecahan. Gitu. Jadi bilangan bulat paling sederhana itu adalah indeks dari rumus empiris. Jadi sudah nggak bisa kita bagi lagi ya. Kemudian di sini ada C2H6, kita bisa sederhanakan menjadi CH3. Ini kan 2 banding 6 ya, kalau kita sederhanakan sama saja dengan 1 banding 3. Kemudian ada H2O, rumus molekulnya, rumus empirisnya tetap H2O. Kenapa? Karena pada rumus molekul ini jumlah H-nya 2, jumlah O-nya 1. 2 banding 1, itu sudah paling sederhana. Jadi rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Jadi rumus empiris itu bisa saja sama dengan rumus molekul, tapi rumus molekul tidak sama dengan rumus empiris. CO2 ini juga sama ya, C dan O. Perbandingannya adalah 1 banding 2. Sudah sederhana juga, kalau kita bagi nggak bisa, nanti hasilnya pecahan. Maka rumus empirisnya tetap sama, yaitu CO2. Lanjut ke persamaan reaksi. Oke, jadi yang namanya reaksi ya tetap butuh persamaan gitu kan. Nah, reaksi kimia merupakan contoh yang paling tepat untuk menggambarkan maaf ya ini kurang M. Yang paling tepat untuk menggambarkan persamaan reaksi. Ini kurang sedikit ya, mohon maaf. Nah, kalian bisa perhatikan persamaan reaksi berikut. Di sini ada 2H2 berwujud gas. G ini dari kata gas ya. Kemudian ditambah atau direaksikan dengan O2 atau oksigen berwujud gas juga. Jadi gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen. Jadi tanda plus ini menunjukkan reaksi, dia direaksikan. Nah, kalau tanda panah ini menunjukkan proses reaksi terjadi gitu. Bereaksi menjadi. Jadi ruas kiri disebut dengan reaktan atau zat yang bereaksi. Terus ruas kanan disebut dengan produk atau zat hasil reaksi. Ya. Terus ini gas hidrogen 2 ya, 2 molekul unsur gas hidrogen direaksikan dengan 1 molekul unsur gas oksigen menjadi 2 molekul senyawa H2O. Ya. Lanjut. Penyetaraan reaksi. Jadi kalau ada persamaan reaksi ya harus ada penyetaraan reaksi. Reaksi itu harus setara. Ya, tidak boleh tidak, dia harus setara. Nah, aturan penyetaraan reaksi yang pertama, di depan unsur atau senyawa, isikan koefisien dengan huruf, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi, koefisien
Untuk kita menyetarakan, koefisiennya itu kita isi dengan pemisalan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, buatlah persamaan aljabar dari jumlah unsur-unsur sejenis di ruas kiri dan kanan. Selesaikan persamaan-persamaan yang didapat dengan cara mensubstitusi atau mengeliminasi, ataupun dengan cara lain. Jadi, kita bisa mensubstitusi atau bisa mengeliminasi. Mensubstitusi berarti kita bisa menambahkan, kan? Kalau mengeliminasi berarti kita menghilangkan. Terus, jika terdapat bilangan pecahan, jika ada bilangan pecahan ya, koefisiennya berupa pecahan, kita kali silangkan antar koefisien sehingga didapat bilangan bulat sederhana. Kemudian, koefisien reaksi selesai jika jumlah unsur sejenis ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi dikatakan dia setara jika jumlah unsur yang berada di ruas kiri dan yang berada di ruas kanan antara zat bereaksi dengan produk itu sama. Nah, perhatikan. Nah, ini ada contoh persamaan reaksi yang sudah setara. Jadi untuk proses menyetarakan, seandainya reaksinya belum setara ya, di ini depan senyawa kita beri lambang A, terus B, terus C, terus D. Kayak gitu caranya. Terus setelah kita beri lambang, kita buat persamaan aljabar. Misalnya untuk atom C. Nah, di sini kan tadi kita lambangkan A ya kan. Nah, nah ini jumlah C-nya ada 3. Berarti jumlah atom C adalah A dikalikan 3. Tuh. Misalnya kan A, di sini kan tadi kita lambangkan dengan abjad semua. Nah, kita misalkan A adalah 1. A kita misalkan 1. Ya kan? Terus nanti ini yang berada di ruas kiri ya kan? A dikalikan 3 sama dengan, jadi untuk atom C yang berada di ruas kiri A dikalikan 3 sama dengan, di sini tadi apa? C kan? C dikalikan 1. Nanti kita bisa dapatkan, jadi kalau di sini kita misalkan 1 berarti 1 kali 3 terus sama dengan C dikalikan 1, berarti C kalikan 1 kan C, berarti C-nya nilainya adalah 3. Maka di sini kita ganti dengan angka 3. Kemudian untuk H, kita urut. Kalau mau menyetarakan setelah atom C di sini ada H. Tadi kan A kita misalkan 1 kan. Untuk atom H berarti 1 dikalikan 8 sama dengan, nah di sini ada H kan. Terus awalnya kan di sini kita beri tanda D kan, berarti D dikalikan 2. 1 kalikan 8 adalah 8, 8 sama dengan 2D. Berarti D-nya adalah 8 dibagi 2, sehingga di sini didapatkan angka 4. Jadi seperti itu. Kemudian untuk O juga sama, tadi di sini kita lambangkan B. B dikalikan 2 sama dengan, C-nya tadi sudah ketemu kan, 3 dikalikan 2 ditambah, tadi D-nya sudah ketemu, 4 dikalikan 1. Berarti 4 ditambah 6, itu adalah 10. Berarti yang berada di ruas kanan itu O-nya ada 10, maka yang berada di ruas kiri juga harus 10. Nah, tapi O sudah memiliki indeks 2. Biar menjadi 10, itu 2 dikali berapa? Dikali 5 kan? Nah, maka koefisiennya ditulis dengan angka 5. Sehingga kita dapatkan koefisien 1, 5, 3, dan 4. Ya, ini koefisien yang berada di depan. Kemudian indeks itu angka yang kecil setelah atom. Nah, kita bisa cek benar tidak dia sudah setara. Nah, ini jumlah C-nya. 1 kali 3, 3. Ruas kiri, ruas kanan, 3 kali 1 adalah 3. Sudah sama, benar. Hanya 1 dikalikan 8 adalah 8. Di ruas kanan 4 kali 2, 8. Sama juga. O-nya 5 dikalikan 2 adalah 10. Yang berada di ruas kanan 3 kali 2 itu 6. Ditambah 4 dikalikan 1 itu 4. 4 tambah 6 adalah 10. Berarti
Jumlah atom yang berada di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Jika sudah sama, berarti reaksi sudah setara. Kalau sudah setara, berarti sudah selesai. Oke, sekian dari saya.